Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja at-Tabarani bi isnadihi an Anas radhiyallahu anhu qala haddatsani telah cerita kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal Nabi bersabda, haddatsani telah bercerita kepada aku Jibril alaihi salam. Qal malaikat Jibril mengatakan, yadkhulur rajulu 'alal hawra. Masuklah seorang laki-laki surga atas seorang bidadari. Atas mbak bidadari. Fatastaqbiluhu, maka mbak bidadari tadi menyambut dia. Bil mu'anaqati, dengan rangkulan, wal musafahati, dan salaman. Ini kata-kata wawu dalam bahasa Arab itu tidak menunjukkan arti berurutan. Maka mestinya itu jabatan tangan dulu terus rangkulan, bukan rangkulan dulu baru jabatan tangan. Walaupun di sini mu'anaqahnya didahulukan. Seperti kalau kita ketemu dengan orang itu mestinya salaman dulu baru rangkulan, bukan rangkulan dulu baru salaman. Ini dari nikmat yang sekelumit menuju nikmat yang lebih gede. Kalau salaman kan bersentuhan dua tangan, kalau mu'anaqah dua badan nempel. Mungkin kurang lebih begitu itu. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa bi ayyi bananin tu'atihi, maka dengan jari manapun bidadari itu memberikan kepada dia, menghulurkan kepada dia. Mau jari jempol kah, jari telunjuk kah, jari tengah kah, kelingking, manis, semua jarinya itu istimewa. Kalau anna ba'dha bananiha, andaikan bahwasanya sebagian jari-jarinya bidadari tersebut bada tampak, ala ghalaba dhau'uhu dha'asy-syamsi wal qamari, sungguh cahayanya mana saja jarinya bidadari tersebut tampak akan mengalahkan cahayanya cahaya matahari dan bulan. Walau anna taqatan min sya'riha, andaikan bahwasanya satu untai, tokoh itu semacam satu ikatan rambut, min sya'riha, dari rambut-rambutnya bidadari, badat tampak, alamalaat, sungguh penampakan ikatan, satu ikatan rambutnya bidadari akan memenuhi tempat bainal masyriqi wal maghribi, antara timur dan barat, min tibiriha, dari harumnya baunya ikatan rambut satu tadi. Jadi bidadari ringkasnya itu istimewa. Ini rambutnya kalau tampak itu satu ikatannya aja wanginya itu memenuhi antara langit dan bumi. Yang mana kalau manusia di dunia, laki atau perempuannya, rambutnya untuk wangi perlu diwangi-wangikan itu pun gampang pudar.
Sebentar-bentar perlu dipoles lagi, sebentar-bentar perlu disiram lagi dengan yang wangi-wangi. Jadi kalau bidadari memang asli wangi, nggak ada penguknya. Tangannya wangi, hidungnya wangi, rambutnya wangi, mulutnya wangi, Masya Allah. Ringkesnya kalau santri putra ditampakkan bidadari nggak mau pulang itu kalau belum mati itu. Saya tak ngaji terus biar bidadarinya banyak. Fa bainahu wa muttaqi'un ala arikatihi, maka tengah-tengah si penduduk surga tadi sedang bersandaran atas sofa dia. Idh asyrafa alaihi nurun min fauqih, tiba-tiba muncul di atas dia cahaya dari arah atas. Tiba-tiba ada muncul cahaya. Saking indahnya ada kemunculan cahaya, dikira itu penampakan Zatullah atau penampakan cahaya yang jadi penutupnya Zatullah. Fayadunnu, maka laki-laki yang sedang duduk-duduk di sofa tadi menyangka annallah azza wa jal, bahwasanya Allah azza wa jal qad asyrafa ala khalqihi, telah menampakkan zatnya atas makhluknya. Ternyata itu cahaya cemerlangnya seorang bidadari. Yang lain lagi itu sudah. Fa idza haura'u tunadihi, maka ternyata ada seorang bidadari yang memanggil dia, ya wali Allah, wahai kekasih Allah. Ya. Jadi nanti bidadari-bidadari itu di surga manggil suaminya bukan dengan panggilan namanya, di antaranya panggilannya adalah ya wali Allah, wahai kekasih Allah. Amalana fika min daulatin, apakah kami pada dirimu enggak punya giliran? Ini bidadarinya kan banyak. Maka tiba-tiba muncul bidadari yang kemunculannya itu sampai mengagetkan dia, seperti ada cahaya yang begitu terang. Tiba-tiba manggil dia, ya wali Allah, amalana fika min daulah. Kapan giliran saya? Itu kalau diterjemahkan bebas begitu itu. Fayaqulu, maka laki-laki surga tadi mengatakan, mang angtiya hadhihi, kamu ini siapa? Wahai ini si bidadari ini siapa lagi nih? Fataqulu, maka bidadari itu menjawab, ana aku minal lawati, dari para bidadari. Qala Allahu tabaraka ta'ala, yang Allah tabaraka ta'ala telah mengfirmankan, waladaina, dan aku telah siapkan di sisiku mazidun, tambahan-tambahan nikmat lagi. Saya adalah bagian yang telah difirmankan Allah dalam firman-Nya surat Qaf, waladaina mazid, bahwa Allah telah janjikan di sisiku nanti di surga dan nikmat-nikmat yang tidak diduga oleh para penduduk surga. Lah saya termasuk itu. Fayatahawwalu 'indaha, maka si laki-laki itu pun pindah di dekatnya bidadari yang minta gilir itu. Fa idza 'indaha minal jamali wal kamali laisa ma'al ula, maka ternyata di sisi bidadari tersebut, maka ternyata bidadari tersebut mempunyai keeloan dan kesempurnaan yang tidak ada bersama bidadari yang pertama, bidadari yang diceritakan awal tadi. Fa baina huwa muttaqi'un ma'aha ala arikatihi, maka tengah-tengah laki-laki tersebut sedang bersandaran bersama bidadari yang kedua di atas sofa dia. Fa idza haura'u ukhra tunadihi, maka ternyata muncul lagi bidadari yang lain yang memanggil dia, ya wahai Allah, amalana fika min daulah, kapan giliran saya? Fayaqul, maka laki-laki itu mengatakan, waman anti hadhihi, ini bidadari yang siapa lagi nih? Ya. Waman, dan siapakah anti ya hadhihi, wahai ini bidadari yang manggil saya, kok minta gilir, siapa lagi kamu?
Fataqulu, maka bidadari tersebut mengatakan, ana minal lawati qala Allah azza wa jalla, saya termasuk para bidadari yang Allah telah memfirmankannya dalam surah Sajdah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak tahulah jiwa nanti di surga apa yang telah disembunyikan oleh Allah untuk mereka berupa perkara yang menyenangkan mata sebagai balasan dengan amalan yang dulu mereka telah mengerjakannya. Fala yazalu yatahawwalu min zaujatin ila zaujah, maka tidak henti-hentinya laki-laki surga tadi pindah dari satu istri menuju istri yang lain. Jadi kesimpulannya, semua laki-laki itu nanti yang masuk surga istrinya lebih dari satu. Kalau di dunia kadang-kadang satu pun tidak dapat. Kalau di dunia jangan GR, kalau di akhirat kok masuk surga istrinya banyak. Karena di antara normalnya laki-laki pengen punya istri lebih dari satu. Walaupun kenyataannya sampai mati nggak laku-laku. Maka nanti di akhirat sana orang-orang beriman tertunaikan semua keinginannya, baik pun laki atau perempuannya. Di antara yang tertunaikan untuk para laki-laki, dia pindah dari satu istri ke istri yang lain. Kalau wanita, Allah lebih tahu kesukaannya wanita. Di antara kesukaan wanita itu adalah kalau dia menjadi yang tercantik, terperhatikan. Nah itu nanti, ya itulah yang dikatakan para ulama, maka wanita-wanita yang beriman ketika di surga, dia akan menjadi ratunya bidadari. Bidadari yang cantik itu, cantiknya dibandingkan wanita mukminah bukan bandingannya. Maka nanti di sana suaminya begitu ketemu dia, ketemu wanita mukminah di surga, maka akan lebih terperhatikan dan lebih terpuji. Dan itulah yang di antara yang menyenangkan, katanya normalnya wanita kalau dibilang kamu paling cantik. Maka di antara obrolannya wanita antar mereka, aku ayun dia karo kuwi. Saya cantik mana? Kalau pengen nyenangkan wanita, bilang aja, kamu kok saya lihat dari dulu kok masih cantikan sekarang ya. Tambah hari kok tambah cantik. Walaupun dia tahu yang ngomong tuh bohong, tapi dia seneng begitu, Masya Allah. Nah, katanya kelemahan wanita itu pada kupingnya. Kalau dipuji sudah hilang iman yakinnya itu. Kalau laki-laki, normalnya laki-laki, kelemahannya di matanya. Kalau matanya sudah menjadi hijau, apa-apa diterkam. Maka tadi di sini ini kebanyakan ini adalah keindahan yang dinikmati oleh mata. Kulitnya, kemudian cahaya, kemudian itu ya. Mata ikut andil terbesar mungkin itu. Yang lainnya jadi penyempurna dan pendukungnya mata. Sopo ndelok nah tercium begini lihat itu semuanya itu. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. Maka kadang-kadang orang tanya, ini laki-laki kok enaknya sendiri. Di surga istrinya banyak. Nah kami wanita kalau ganti punya suami banyak gimana? Oh, fitrah kamu itu rusak. Nah, wanita itu kemuliaannya bukan kalau punya suami banyak, itu namanya jadi WC umum. Dan surga itu adalah darul karamah, namanya surga kampung atau tempat kemuliaan. Bukan kemuliaan bagi wanita yang digarap banyak laki-laki. Ya. Mulianya wanita ya di posisinya sebagai sesepuhnya para wanita, sebagai paling cantik di kalangan wanita, paling
dikagumi di kalangan wanita. Itu akan diperoleh oleh para wanita-wanita di surga sana. Maka kalau ada pertanyaan wanita kok pengen suaminya banyak, itu otaknya itu rusak itu. Itu tidak sesuai dengan nalurinya, normalnya manusia, bahkan normalnya hewan. Hewan pun yang perempuan itu normalnya hewan kecuali babi itu biasanya pejantannya tidak lebih dari satu di satu masa. Maka kalau wanita punya pemikiran pengen suaminya banyak, ini perlu belajar kepada kambing, perlu belajar pada ayam aja nggak begitu, gimana? Salatullah salamullah tawa